Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan dijauhkan dari virus yang melanda di dunia saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Berikut adalah indikator dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi inti. Kompetensi dasar. Indikator. Yang terakhir adalah tujuan. Baik, itu tadi adalah penjelasan tentang indikator dan tujuan pembelajaran. Sekarang kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Secara geografis, negara Indonesia terletak di daerah ekuator dan di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Dua samudra, yaitu Pasifik dan Hindia, serta dua wilayah zoogeografis, yaitu Orientalis dan Australis. Total luas daratan negara kita mencapai kurang lebih 2 juta kilometer persegi dan luas lautan mencapai 6 juta kilometer persegi. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia memiliki sedikitnya 42 ekosistem yang berbeda antara satu dan yang lainnya, sehingga memungkinkan untuk memiliki biodiversitas yang besar. Oleh karena itu, Indonesia termasuk ke dalam salah satu kawasan mega biodiversitas atau biodiversitas raksasa. Dilihat dari keanekaragaman flora, wilayah Indonesia termasuk dalam daerah fitogeografik yang dikenal dengan nama Malaysiana. Daerah Malaysiana meliputi Malaysia, Sumatera, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Maluku, Papua, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Tumbuhan hutan Indonesia bagian barat memiliki kesamaan dengan Vietnam, Malaysia, Filipina, India, dan juga Thailand, karena termasuk dalam kawasan Indo-Malaysia. Sedangkan wilayah Indonesia bagian timur lebih mirip dengan Australia. Berikut adalah jenis flora di Indonesia dan daerah persebarannya. Yang pertama, di Aceh dan Bengkulu ditemukan tanaman endemik seperti Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Yang kedua, di Papua, tanaman endemik yang ditemukan yaitu ratu sulur. Papua juga memiliki pohon yang khas, yaitu pohon matoa. Yang ketiga, di Pulau Kalimantan, banyak ditemukan kelompok meranti dan rotan. Yang keempat, di Pulau Jawa, banyak tumbuhan pohon jati, mahoni, dan juga kenari. Yang kelima, salak, banyak tumbuh di Yogyakarta, Bali, dan Banjarnegara. Dan yang terakhir, durian, banyak tumbuh di Pulau Jawa dan Sumatera. Yang kedua, persebaran fauna. Menurut Alfred L. Wallace dan Weber, wilayah Indonesia dilewati garis Wallace dan garis Weber.
Garis-garis hayal tersebut menunjukkan adanya perbedaan persebaran fauna di Indonesia. Garis Wallace dan Weber membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian, di mana setiap bagian memiliki berbagai jenis fauna yang khas. Pembagian wilayah tersebut antara lain, yang pertama, daerah di sebelah barat garis Wallace, meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Fauna di daerah ini bertipe oriental dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, banyak spesies mamalia berukuran besar, seperti gajah, badak, banteng, dan harimau. Yang kedua, terdapat pula mamalia berkantung, tetapi jumlahnya sedikit dan hampir tidak ada. Yang ketiga, terdapat berbagai macam kera di Kalimantan, contohnya orangutan, kukang, dan bekantan. Yang keempat, burung-burung yang dapat berkicau, tetapi warnanya tidak seindah burung Australia. Misalnya seperti jarak Bali dan murai. Yang kedua ada daerah di sebelah timur garis Weber, meliputi Maluku dan Papua. Nah, fauna pada daerah ini bertipe australis dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mamalia berukuran kecil, contohnya kuskus dan oposum. Yang kedua, banyak hewan berkantung, contohnya seperti kanguru. Yang ketiga, tidak terdapat spesies kera. Dan yang terakhir, jenis burung berwarna indah dan beragam. Sekitar 320 jenis terdapat di Papua, di antaranya burung cendrawasih, kasuari, dan nuri. Yang ketiga, daerah di antara keduanya atau disebut daerah peralihan, meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Fauna di daerah ini meliputi berbagai jenis spesies hewan dari tipe oriental dan Australia. Misalnya, tarsius, anoa, babi, opossum, babi rusa, burung hantu, dan burung maleo. Selanjutnya adalah usaha pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ. Pelestarian in situ adalah usaha pelestarian langsung di alam atau habitat asli, seperti pelestarian melalui taman nasional dan cagar alam. Sedangkan pelestarian ex situ adalah usaha pelestarian di luar habitat asli, seperti penangkaran di kebun binatang dan kebun raya. Nah, jika sebagian besar masyarakat Indonesia melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya hayati terus-menerus tanpa diimbangi dengan usaha pelestariannya, maka dapat dipastikan dalam waktu yang singkat sumber daya hayati kita akan punah. Dengan demikian, generasi yang akan datang hanya dapat mengenal berbagai jenis organisme yang pernah hidup di Indonesia melalui literatur tanpa dapat melihat wujud aslinya. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menampilkan beberapa video. Berikut videonya. Hutan merupakan suatu ekosistem yang tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, namun masih banyak potensi non-kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem, hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan,
Hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berbagai tanaman. Namun, masih ada beberapa kasus yang sengaja untuk membakar hutan secara liar. Sesuai dengan kasus yang ditangani penyidik Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Sumatera Selatan itu, pada tahun ini terdapat 26 tersangka yang diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Ia tidak merinci apakah di antara mereka itu tersangka perorangan atau perusahaan. Sedangkan luas lahan dan hutan yang terbakar, dampak pembakaran hutan dan lahan secara sengaja itu mencapai 33,25 hektar. Melihat masih ada kasus pembakaran hutan dan lahan, polisi mengimbau masyarakat dan perusahaan pemilik konsesi lahan di provinsi ini agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk membersihkan dan membuka lahan baru setiap musim kemarau. Dilansir dari kompas.com, video sejumlah warga menyiksa seekor satwa langka simpai atau suril Sumatera menjadi viral di media sosial. Video ini diunggah di media sosial oleh akun Instagram @JakartaAnimalID_Network pada hari Kamis. Dugaan sementara aksi tak terpuji itu terjadi di wilayah Sumatera Barat. Menanggapi hal itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat berjanji akan memburu para pelaku. Dari rekaman video yang beredar di masyarakat, tampak sejumlah warga berusia remaja menarik-narik ekor simpai hingga kesakitan. Bahkan hewan dilindungi itu sampai menjerit-jerit dan akhirnya masuk ke sungai. Melihat hal itu, para remaja tersebut justru tertawa kegirangan. Dari hasil penelusuran sementara, logat bahasa para penyiksa hewan itu diduga berasal dari Sumatera Barat. Sedang kita telusuri, kata pengendali ekosistem hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Ade Putra pada hari Kamis. Sementara itu, Ade menambahkan, simpai merupakan satwa langka yang dilindungi. Simpai menurut Ade merupakan salah satu satwa endemik Pulau Sumatera. Primata itu populasinya sudah menurun drastis. Sementara itu, Ade mengatakan pihaknya sudah menyebar informasi untuk memburu pelaku. Para pelaku, kata Ade, terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Hal itu sesuai dengan pasal 21 ayat 2 UU RI nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAHE. Setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dilindungi, baik dalam keadaan hidup, mati ataupun bagian-bagian tubuhnya serta hasil olahannya. Anggrek bulan merupakan salah satu anggota genus Phalaenopsis. Genus pertama kali ditemukan oleh seorang ahli botani Belanda yang bernama Blume. Penobatan Phalaenopsis amabilis atau anggrek bulan sebagai puspa pesona tidaklah berlebihan karena tampilan bunganya memang cantik dan anggun. Untaian bunganya yang memanjang dan menjuntai ke depan menambah daya tarik pesonanya. Warnanya putih bersih dan susunan perhiasan bunganya membulat seperti bulan. Di Indonesia, anggrek ini biasanya dikenal dengan nama anggrek bulan, tetapi masyarakat dunia lebih suka menyebutnya sebagai anggrek lebah. Phalaenopsis sendiri sedikitnya terdiri atas 60 jenis dengan sekitar 140 varietas. Yang 60 varietas diantaranya terdapat di Indonesia. Di Indonesia, anggrek bulan pertama kali ditemukan di daerah Maluku. Pemerintah menetapkan anggrek bulan sebagai puspa pesona mendampingi melati, yaitu puspa bangsa, dan Padma raksasa sebagai puspa langka, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 1993.
Anggrek bulan merupakan salah satu jenis anggrek yang ada di Indonesia yang statusnya terancam punah. Tercatat dalam Convention on International Trade in Endangered Species atau CITES Appendix 2, anggrek bulan terancam punah akibat banyaknya eksploitasi berlebihan dan juga oleh deforestasi yang sekarang banyak terjadi. Baru saja menemukan sampah, bisa dikatakan sampah plastik bekas karung, ada di sela-sela karang. Sampah ini kalau menutupi karang, karangnya tidak bisa bernapas dan perlahan-lahan akan mati. Membutuhkan waktu yang cukup lama bagi karang untuk regenerasi. Setidaknya dalam waktu 3 bulan tumbuh hanya sepersekian sentimeter. Bayangkan jika ini terjadi masif di lautan Indonesia. Apa yang terjadi dengan laut Indonesia? Satu-satunya cara untuk memungut sampah yang sudah menempel pada karang dan mengendap di dasar laut adalah dengan menyelam dan membawanya kembali ke daratan. Hingga saat ini, tidak ada satupun alat canggih buatan manusia yang mampu mencari sampah di dasar lautan. 5 menit sudah berlalu, masuk di kedalaman 15 meter. Sampah plastik ini sudah memudar warnanya. Makin ke dalam, makin banyak pula sampah yang bisa ditemukan. Karang sekitarnya mulai rusak. Tak ada warna lain yang bisa berpendar terkena sinar matahari pada terumbu karang ini. Hampir semuanya berwarna coklat keputihan. Sampai di darat, terkumpullah sampah yang kebanyakan adalah sampah plastik. Setelah menyelam selama 15 menit di kedalaman 15 meter, inilah sampah yang ditarik dari dasar laut. Ini kalau bisa saya gambarkan, sudah bersatu dengan laut. Bisa lihat ada binatang laut di sini. Tadi dia terperangkap di dalam plastik ini dan mungkin kita lepaskan saja. Walaupun kecil tapi ini sangat berguna bagi ekosistem di laut. Sampah yang Anda lihat ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa bisa mengendap di laut? Di sini ada kemasan minuman yang kalau dilihat dari bentuk fisiknya mungkin sudah terurai cukup lama di dasar laut, tapi ini masih tertinggal sedotannya, masih bentuk sedotan, masih bentuk plastik, belum terurai. Meningkatnya eksploitasi hasil perikanan menyebabkan para nelayan maupun perusahaan perikanan dalam melakukan proses eksploitasi sering terjadi persaingan yang tidak saja dilakukan secara legal, namun terkadang juga dilakukan secara ilegal. Salah satu bentuk tindakan eksploitasi hasil perikanan yang ilegal yaitu penggunaan bahan peledak atau yang dikenal dengan istilah bom ikan dalam menangkap ikan. Dalam penggunaan bahan peledak atau bom ikan untuk menangkap pada prinsipnya merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan pasal 84 dan pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Jika hal ini terus saja dilakukan, maka ekosistem yang ada di dalamnya juga ikut rusak. Itu tadi adalah beberapa video permasalahan. Coba pecahkan masalah pada 5 video tersebut. Setiap satu kelompok dapat mengerjakan satu video. Silakan berdiskusi dan selamat mengerjakan. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.